Di video kali ini saya akan memberikan lagi info menarik dari XM Indonesia. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada XM Indonesia yang telah mensponsori video ini. Apa itu info menariknya? Jadi teman-teman yang belum punya akun real di XM Indonesia itu teman-teman bisa daftar sekarang, langsung dikasih bonus saldo di akun real ya, bukan di akun demo lagi. 30 US dollar, dan itu bisa didapatkan teman-teman kalau membuka akun di XM Indonesia, akun real. Setelah verifikasi baik itu KTP dan lainnya, teman-teman langsung bisa klaim bonus 30 US dollar, dan itu bisa digunakan untuk trading. Dan mungkin pertanyaannya, apakah itu bisa ditarik? Bisa ditarik, tapi ditradingkan dulu. Bukan buka akun, verifikasi, terus klaim bonus langsung tarik ya. Nggak bisa seperti itu, tapi teman-teman bisa untuk modal trading. Jadi skemanya, kalau teman-teman modalnya 30 US dollar tadi yang dikasih oleh XM Indonesia, teman-teman trading dan dapat 130 US dollar. Jadi profitnya 100 US dollar, teman-teman itu bisa tarik 40% dari kemenangan teman-teman itu. Jadi 100 US dollar tuh 40%-nya jadi 40 dolar bisa teman-teman tarik. Dan jangan lupa teman-teman, klaim bonus itu dari pertama kali teman-teman daftar verifikasi itu masa kadaluarsanya itu 30 hari. Jadi sebelum 30 hari teman-teman bisa klaim bonus dan tradingkan. Yuk trading bersama XM Indonesia. Dan jangan lupa teman-teman, klik link yang ada di deskripsi, join di XM Indonesia. Sampai ketemu, kita trading bareng di XM Indonesia. Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, ke-9 Akra, ke-10 AGI, dan terakhir Koal. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup menguat 5,82% ke harga 1090. Kalau dia transaksi asing, terus net buy. Kalau dia bokar sebenarnya Medco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Medco memang sudah mematahkan tren downtrend dan mulai mencoba menanjak lagi. Tapi kalau dilihat view lebih lebar, mungkin 6 bulan ke belakang, itu Medco di area konsolidasinya. Supportnya di 1000 dan resistannya 1200. Jadi ada peluang besar untuk Medco itu masih nanjak, coba menembus 1200-nya. Dan juga hari Jumat kemarin kenaikannya juga dengan volume besar setelah koreksi beberapa hari dan mulai nanjak lagi. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Medco juga cukup bagus, walaupun memang kenaikannya nggak terlalu signifikan ya volumenya, tapi ya stabil, aman. Dan kalau dilihat Medco itu memang mantul dari dulunya tuh resisten kuat sejak 2018 di 850. Tempat dia membentuk swing low-nya dan naik lagi ya. Waduh, ini nggak kelihatan juga ya. Nah, ini pentingnya chart ya. Bagi Bapak Ibu yang suka lihat chart tuh pasti aja ada nemu saham-saham yang bagus. Yang penting bisa gambar support resisten. Contohnya seperti Medco ini ya. Ini kan kelihatan resisten kuat dulunya tuh di 850 di 2018. 5 tahun yang lalu, dan baru dia retest dan mantul 25% dia mantul. Lumayan dalam 4 minggu aja dari pantulannya. Gimana tahu caranya? Kalau nggak melihat analisa teknikal bisa nemu saham seperti ini, kan bingung. Kalau fundamental ya lihat hitung harga wajar, cuman kan mereka nggak tahu di mana saat momentumnya. Belinya pun kapan, kan yang taunya harga murah ya masih murah beli, turun beli. Itulah gunanya teknikal. Jadi seperti itu ya untuk Medco, tapi kondisi seperti ini mungkin nggak masih nanjak lagi. Ya kalau ada sell on May ya susah. Sepertinya bisa kepentok dulu di 1200. Karena juga kenaikannya udah cukup tinggi kan, 25% lebih. Kalau naik lagi sedikit sekitar 10%, 37% dalam keadaan dia lagi konsolidasi ya bisa kepentok di 1200 untuk Medco. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 316 menguat 1,28%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokar sebenarnya Elsa ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Elsa juga pelan-pelan nanjak 308 310 memang dipertahankan. Dengan kondisi seperti ini semoga aman aja, nggak ada berita aneh-aneh. Libur lebaran juga aman. Misalnya nanti open market Elsa tetap menurut saya April bisa tembus atau mendekati 340 akhir April, seminggu perdagangan setelah libur lebaran. Jadi dari harga sekarang kalau dapat potensi upside-nya sekitar
7% ya itu lumayan lah. Kalaupun nyangkut misalnya di luar skenario, tambah lagi di bawah, harusnya Elsa ini aman. Tapi dengan kondisi seperti ini mestinya nggak turun lagi Elsa dari 310. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang kebeli pas di harga penutupan hari kemarin Jumat, kalau mau pakai stop loss tutup di 306, stop loss aja dulu, atau sekalian di bawah 300 juga nggak masalah, paling 6% kan, ya udah 6% itu ideal lah cut loss untuk swing ya, atau 7% lah target profit terdekat 7%, risk reward seimbang nih. Kalau berminat beli harga sekarang, ada peluang nggak? Ada peluang nembus nanti 340. Tinggal nunggu Senin Selasa tembus 320, titik aman pertama, udah siap-siap 340. Habis libur lebaran. Tapi kembali lagi ini disclaimer on ya. Untuk Elsa, kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Volume memang biasa aja tuh. Cuman candle-nya bagus nih, candle inside bar ya. Ada rejection juga dari bawah. Memang seimbang, dari atas juga ada seller, tapi nggak masalah. Tetap harusnya masih lanjut ke atas untuk Elsa. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1390, menguat 0,72%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar sebenarnya Pegas masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Dan ini ada info terbaru dari Pegas. Akhirnya Pegas keluarkan laporan keuangan dan membukukan laba bersih senilai 4,84 triliun sepanjang 2022 ya. Naik 7% dibandingkan tahun sebelumnya dengan kurs saat 14.850. Jadi oke ya. Untuk Pegas kalau dilihat teknikalnya memang lagi konsolidasi dan volumenya mulai meningkat di atas. Nih kayaknya mau ditembak naik hari Senin ya. Karena tadi sentimen laba naik. Apakah jualan? Kayaknya enggak ya. Ini siap-siap ke atas untuk Pegas. Dan biasanya Pegas RUPS-nya di bulan 5 ya. Jadi ya ini menurut saya sinyal oke nih untuk Pegas. Kelihatan ya. Chartnya juga konsol-konsol bertahan terus di atas 1380. Kemungkinan memang ditarik naik. Senin langsung open bisa gap up. Dan juga memang lagi di bottom, dan juga memang Pegas nih saya sudah infokan di grup itu bahkan dari 2 minggu yang lalu 1300 itu pokoknya beli aja saya bilang. Selama di atas 1300 tuh aman untuk Pegas, tinggal nunggu momentumnya tembus 1400. Kemungkinan Senin Selasa tembus, siap-siap mencoba mematahkan trend downtrend dan mengarah 1500. Lumayan juga kalau dikasih 1500 di bulan April ya. Untuk Pegas dia terus membentuk swing low, swing high. Tinggal lihat momentumnya. Kalau dilihat dari time weekly-nya juga bagus. Volume meningkat 3 minggu dan dia mulai konsol. Seharusnya ada tarikan masih ya. Tarikannya itu bisa sampai 1500 minimalnya. Kalau tembus 1400. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup menguat 4,6% ke harga 4.320. Kalau dia transaksi asing terus net buy. Kalau dia bongkar semarnya MDKA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA juga bagus ya, akhirnya menembus 4.200. Apakah ini konfirmasi? Kelihatan volumenya lumayan. Kalau dilihat dari volume memang 2 kali lipat ya. Semoga aja valid. Tapi dengan kondisi seperti ini 4.500 ya. Kalau dikasih 4.500, 4.600 itu aja dulu kenaikannya. Ini kan ada pola cup and handle yang suka buat pola nih arahnya 4.580, 4.600. Tapi tetap kan kunci apapun pola yang terjadi, kuncinya tetap neckline atas atapnya itu. Cuman yang suka lihat pola ini kan lihat ada seni gambarnya seperti ini. Jadi mungkin matanya lebih senang, lebih valid lah melihat. Ya udah, bisa juga kalau pakai support resisten klasik juga boleh. Nggak ada yang salah di market nih ya. Selama bisa menghasilkan profit apapun caranya ya bisa ikutin aja. Sesuaikan dengan kenyamanan dan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu untuk MDKA. Menarik juga untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 805 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar samarinya BRPT ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke
teknikalnya. Secara teknikal, Bear PT juga ada indikasi double bottom di atas 800 oke. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang tuh cut loss saja kalau dia tutup di bawah 750. Harusnya pola seperti ini ya. Nih kan dia udah naik nih. Kalau dia turun lagi 1-2 hari ke depan tuh indikasinya lemah dari 780. Itu aja untuk Bear PT. Bear PT ini tunggu sekali atau 2 kali lah. Dia coba dia uji 1-2 kali lagi, uji 820 tembus, siap-siap uptrend. Jadi seperti itu. Untuk Bear PT, chartnya juga bagus, konsolidasinya juga bagus. Semestinya sih ada peluang mencoba tembus 820 di April. MACD-nya juga bagus, mengarah ke atas, membentuk golden cross. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Sebelumnya dia membentuk candle evening star ini ya, 3 candle ini. Tapi lihat, apakah pasti turun? Nggak pasti kan. Tetap apa? Kuncinya neckline-nya ini, bawahnya support-nya 750 dipertahankan dan dia mantul minggu ini. Lumayan mantulnya 3%. Seperti itu, nekat-nekatan aja. Kalau memang harus cut loss karena jebol support, semestinya jangan berharap ya. Kalau sudah cut loss ya cut loss saja, kecuali di Big Bang boleh, atau ya saham-saham berfundamental bagus yang Bapak Ibu percaya bisa konsisten ngasih profit, ngasih dividen, mau di hold juga bisa, tapi ya itu rugi waktu. Jadi seperti itu. Untuk Bear PT, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 2110, tar koreksi 0,93%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Dan kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam masih ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam juga bagus. Dengan kondisi seperti ini ya masih sama, target saya 2200 arahnya untuk Antam. Dan kalau dilihat XAU-nya juga masih oke di area 2000, namun kepentok dan masih uptrend nih. SAU juga bagus, dan karena kita libur lebaran itu cukup lama, teman-teman bisa trading XAU Forex di XM Indonesia ya. Seperti yang tadi saya infokan di depan, teman-teman bisa dapat gratis saldo 30 US dollar untuk teman-teman coba tradingkan sambil belajar. Kalau bisa profitnya bisa ditarik dengan skemanya yang tadi seperti yang saya bilang ya. Yuk teman-teman coba langsung join di XM Indonesia, klik link yang ada di deskripsi. Jadi minggu depan tuh bisa trading gold, forex, emas karena nggak ada libur di market luar. Nah jadi seperti itu. Kalau untuk Antam sama, arahnya 2200. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6575, menguat 3,3%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dilihat di broker summary-nya, Inco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Inco juga bagus. Akhirnya rebound dan konfirmasi swing low. Semoga ya, karena udah 5 hari konsolidasi, semoga aja bertahan. Pokoknya jelek lah dia kalau dia sampai merah. Turun dari 6400 minggu depan ataupun akhir bulan di April. Pokoknya April itu Made Inco harus bisa menembus 6.800 aja dulu, nggak perlu 7.000. 6.800 kebetulan di situ ada EMA 60, udah oke. Pola cup handle atau minimal konsolidasi lah kalau nggak mampu naik. Dan yang paling penting jangan turun ke bawah 6.400 nih, 6.300 nih udah jelek nih kalau dia ke bawah sini. Mungkin nggak double bottom ya. Kalau Bapak Ibu mau nunggu lebih lama average down boleh, tapi ya itu siap sabar. Kalau saya sih saya beli kemarin tuh di 6.400, 6.450. Nah itu saya cut loss. Kalau jebol ini saya cut loss dulu. Terlalu lama saya nunggunya. Mending uangnya saya carikan sama yang lain yang lebih berpotensi. Kalau cuman cut loss 4%, 5% itu masih bisa di cover saham lain. Jadi seperti itu ya. Tapi tergantung masing-masing ya. Kan setiap orang itu berbeda-beda kenyamanannya dalam trading, bagaimana memanajemen resikonya, ataupun membuat trading plan-nya. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 995, menguat 2,05%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya TINS ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS juga harus aman. Harus nggak boleh lagi turun dari 970 tuh udah lemah. Pokoknya tutup di bawah 970 udah jelek lah. Atau 980 itu aja toleransinya. Memang level psikologisnya tuh 1000, tapi ya bisa kasih toleransi mungkin 3%, 4% di bawahnya. Dengan kondisi seperti ini harus hijau juga TINS minggu depan. Jadi seperti itu. Untuk TINS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1595, menguat 1,26%. Kalau dia transaksi asing, net
buy. Kalau dia broker semaringnya Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, konsolidasi Akra nih bagus. Dengan kondisi seperti ini masih sama target saya melihat historinya April 1700 semoga sampai. Dia mencoba menembus all time high-nya. Cetak rekor baru lah kayaknya untuk Akra karena chartnya juga bagus ke atas. Ini dia itu sebenarnya ada candle pembalikan arah emernya ini, tapi ditarik naik lagi kan dengan volume yang cukup besar. Pokoknya kondisi seperti ini jangan turun dari 1500 itu untuk Akra. Seperti itu untuk Akra. Memang nih harga-harga atas boleh gak main harga atas? Ya boleh aja, yang penting tahu indikatornya ada peluang masih bisa naik. Ya bisa beli, tapi ya sebaiknya hindari kalau cuman pakai feeling doang. Kayaknya nih bisa naik ya. Harus ada indikatornya. Apakah itu lihat broker summary atau lihat yang lainnya. Kalau indikasinya cukup oke, walaupun memang risknya sudah besar, ya nekat aja bisa juga seperti itu ya. Jadi seperti itu. Untuk Akra, langsung saja ke saham selanjutnya ada AGI yang ditutup di harga 1990 menguat 2,05%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya AGI ada akumulasi, tapi likuiditasnya sangat tipis ya. Nih lihat kan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI balik 2000 dulu lah. Bisa jadi ini pola. Nanti kalau ditarik ke atas ini kan polanya bisa jadi cup and handle. Tapi kalau saya tarik tengah nih aja. Pokoknya level psikologisnya 2000 dulu tembus sudah sinyal oke ya. Dengan kondisi seperti ini tembus 2000 aja udah oke tuh AGI. Ya semoga aja. Karena udah mulai konsolidasi. Seminggu kemarin dia konsolidasi. Mantul dari 1950. Nah tektok-tektok aja di area itu. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga konsolidasi selama 5 minggu. Dan supportnya tuh di 1950. Jadi indikasi seperti ini mestinya kalau sampai dia tutup di bawah 1950 itu dan indikasinya lemah harusnya ya. Jadi seperti itu untuk AGI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Koal yang ditutup di harga 124, terkoreksi 3,87%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya Koal didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Koal lagi konsolidasi aja nih. Udah lama juga belum kemana-mana. Dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa pakai 120. Sabar-sabar aja. Nunggu batu bara naik, nanti naik juga dia Koal nih. Kelihatannya juga masih aman. Masih di atas EMA 20. Ya, walaupun tutupannya pas, tapi ya selama nggak turun dari 120 aman. Ini bisa jadi pola pattern flag atau pola cup and handle juga bisa. Tergantung mana nyamannya mata memandang seperti ini. Dan ya tetap konfirmasinya jangan turun dari ya 118, 119 itulah. 117 sudah jelek tuh. Berarti 7% siap-siap stop loss. Kalau nekat beli harga sekarang, targetnya mana? 150 kalau ini jalan untuk Koal. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.